Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Sandi Rizky dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian takdir mubram dan takdir mualak. Pengertian takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mutlak sehingga tidak akan bisa diubah walaupun sudah ikhtiar dengan bersungguh-sungguh. Terus kemudian takdir mualak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih berjalan sehingga masih bisa diubah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan tawakal. Perbedaan antara takdir mubram dan takdir mualak adalah takdir mubram itu sifatnya mutlak sehingga tidak dapat diubah lagi. Kalau takdir mualak sifatnya itu masih berjalan, jadi masih bisa diubah lagi dengan tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah contoh dari takdir mubram dan takdir mualak. Pertama, contoh dari takdir mubram. Contoh dari takdir mubram itu ada kematian, bencana alam, kiamat, jenis kelamin, warna kulit. Yang itu sifatnya tidak bisa diubah. Kemudian, contoh dari takdir mualak adalah kepandaian, kesehatan, kekuatan, banyak teman, karena itu masih bisa diubah. Yang terakhir adalah hikmah dari takdir mubram dan takdir mualak, yaitu 1. Ketenangan jiwa, kesehatan jasmani, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur dan selalu menjauhi perbuatan buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kodo dan koda. Pengertian kodo. Kodo secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk percaya kepada kodok. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10, Allah berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikati wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Yang artinya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara atau mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang sudah terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan dan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Hadis tentang qada dan qadar diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan yang berisi tentang rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan, sengsara maupun bahagia. Sengsara atau bahagia. Hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi, wa in min syai'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum. Yang artinya, dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamulah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Hikmah iman kepada qada dan qadar yang pertama yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya.
Yang kedua, selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. Selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah akan menggantinya dengan cara yang lebih baik, membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah SWT. Yang keempat dan yang kelima, jiwanya lebih tenang. Sekian dari saya.